Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kalau setiap kami ada di sini Tuhan, semua cuma karena anugerahnya Tuhan. Kalau ada hal paling simpel bukti kami mau datang dan bertobat Tuhan. Biar kesadaran kami sama anugerahnya Tuhan, itu yang jadi awal buat setiap apa yang kami mau kerjakan Tuhan. Tuhan, kami sadar kami gak mampu, kami gak layak, kami gak sanggup. Tapi segitu besarnya juga anugerah Tuhan yang memampukan, melayakkan dan menjadikan kami kudus seperti Engkau kudus Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu. Kami tahu Kau dekat, kami tahu Kau ada di sini Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah hadir bahkan waktu kami belum hadir. Jadi hari ini ajar kami punya hati yang mau meresponi hadirat Tuhan. Tuhan mengucap syukur buat segala kasih-Mu yang mengadakan fellowship ini Tuhan. Biar setiap kami yang datang, hati pikiran kami diarahkan kembali ke dalam tangannya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihannya Tuhan. Ini waktunya Tuhan, bukan waktu kami. Pakai semaunya Tuhan, sebebas-bebasnya yang Tuhan mau. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap apa yang kami bicarakan. Biar cuma jadi kebenarannya Tuhan, firman Tuhan yang membentuk kami. Supaya kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Semuanya persis seperti di sorga. Dimuliakan nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan buat worship team dong. Thank you Ade, Mike, Kabili, Altea, Pance. Thank you Sam. Hari ini pilihan lagunya sangat terlihat dari usia sang pemilih lagu ya. Aman, mau di situ boleh, mau turun boleh. Aman. Oke, selamat siang. Wow, silau sekali. Aku mau bacakan satu ayat sebelum kita buka perbincangan kita hari ini. Dan seperti biasa aku sangat suka kalau kita bisa berdialog. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang mau tanya atau mau menyanggah bilang saya tidak setuju. Boleh banget ya, kita bisa berdiskusi. Karena, kenapa? Baru ngomong ya. Saya pulang kalau begitu, Pak Pendeta. Oke, aku mau buka dengan satu ayat dari Matius 6 ayat 33. Yang teman-teman mungkin familiar, ada yang ingat dengan ayatnya? Coba John, apa John ayatnya John? Langsung. Matius 6 ayat 33. 1, 2. Apa John? Udah ketemu? Bukan dong. Salah dong. Aman? Ya, siapa yang tahu? Ayo kita 1, 2, 3. Carilah dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang nyari aja gak ketemu-temu. Boleh kasih tepuk tangan buat kalian semua ya. Mantap. Aku mau baca dari terjemahan The Message. Ini buat aku sangat memberkati. Dan aku harap ini juga bisa memberkati kita semua ya. Dia bilang begini. Give your entire attention to what God is doing right now. Sekali lagi ya. Give your entire attention to what God is doing right now. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Berikan seluruh perhatianmu pada apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Dan jangan bersusah akan apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi besok. Tuhan akan menolongmu untuk menghadapi seberat apapun yang akan kamu hadapi ketika waktunya tiba. Ada amin? Kalau tanya ada amin jawabnya gini, ada gitu. Nggak lucu lagi. Lucu ya? Oke, hari ini judulnya boleh slide-nya? Sebelum semakin garing saudara-saudara. Oke, one day at a time. Aduh. Oke, sebelum kita mulai saya belum bertanya apa kabar teman-teman semuanya.
Wah, Anda orang Kristen sejati ketika ditanya, luar biasa, yes, yes, yes. Lu kurang yes, yes, yes-nya John. Gitu ya, orang Kristen kayak defaultnya ya. Apa kabar semuanya, luar biasa, yes, yes, yes gitu. Kesannya kayak kagak pernah patah hati, curhat. Oke, kayak gak pernah sakit hati gitu kan rasanya begitu ditanya, setiap kali ditanya luar biasa, yes, yes, yes gitu. Terus apa kabar dengan yang datang ke gereja dengan hati yang patah? Ada yes, yes, yes juga saudara-saudari? Amin gitu. Padahal Tuhan kita tuh Tuhan yang bekerja dengan baik, dengan sempurna apapun kondisi kita saat ini. Kita gak baik, dia tetap baik. Kita baik, dia pun baik. Gak ada satu pekerjaan kita pun, keadaan kita pun yang bisa mengubah, menambah atau mengurangi kebaikannya Tuhan. Amin. Oke. Tadi lagu pertama aku request sama Niko beberapa waktu yang lalu. Adalah curhatan dari WL. Aku gak mau buka kalau Niko baru kasih tahu kemarin. Sorry, keceplosan. Liriknya bisa ditampilin gak Kakak Henry? Di bagian pre-chorusnya aku suka banget. Pre-chorus. Pre-chorusnya apa sih? Nah, every breath I breathe, an invitation to believe you are creating. Jadi dari setiap nafas kita itu ada undangan dari Tuhan buat kita datang dan percaya Tuhan ciptakan segalanya. Nextnya ini yang menurut aku cakep. Coba nextnya, something. Nah sini, dia bilang gini, though this season doesn't tell my story, I know you'll move mountains for me. Ya. Balik ke yang tadi, Kak Henry, dia bilang gini, though this season doesn't tell my story. Gitu. Jadi sekalipun musim kita lagi gak menceritakan ceritanya kita, tapi kita harus percaya setiap musim selalu menceritakan ceritanya Tuhan lewat hidup kita. Oke, amin. Nah, kenapa lagu ini begitu kena di aku? Karena memang jujur beberapa waktu ke belakang hal-hal ini lagi banyak terjadi ketika aku ngerasa kayak kok semuanya tidak pada jalur yang aku harapkan ya. Gitu. Kan firman Tuhan bilang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya segala yang diperbuat akan dijadikannya berhasil ya. Ya gak sih? Tapi sayangnya kita punya takaran keberhasilan yang kadang tidak sesuai dengan berhasilnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau belum tentu apa yang kita mau. Dan kita dalam keadaan-keadaan yang kayak tadi itu tuh yang dalam keadaan mencekam, gak enak, bingung, punya mimpi kok gak nyampe-nyampe gitu ya, keraguan-raguan. Kita sebagai orang Kristen yang baik, yang kita lakukan apa? Berdoa. Kita seringkali berdoa. Tapi sedihnya lagi kita seringkali cuma berdoa pada saat itu. Atau doa kita jadi kenceng banget waktu ada masalah. Waktu gak ada masalah doa kita sama kencengnya gak pertanyaannya. Ini yang Tuhan bawa aku untuk renungkan. Ada 2 pertanyaan yang Tuhan taruh di hati aku sendiri. Buat aku pertanyakan di hati aku. Why do I pray? And when do I pray? Kayaknya pertanyaan simple yang aku sendiri kadang mau jawab malu. Lah kalau mau makan aja boro-boro pas mau makan. Aku dulu pernah punya statement yang sangat konyol waktu kayak dipertanyakan sama pertanyaan, lu kalau doa makan kebalik. Kalau lu makan berdoa dulu gak? Tahu gak aku punya jawaban apa? I constantly talk to God. Sedap. Mantap gak tuh? Kesannya kayak rohani banget. Padahal cuma mau jawab aja seringkali lupa. Tapi malu gitu. Jadi ngomongnya kayak hati gue tuh constantly talk to God. Mantap gitu. Terus waktu bertanya why do I pray? Kadang jawabannya agak gak enak untuk kita sampaikan sama Tuhan. Kadang kita kan jawab ya karena Tuhan bisa jawab. Karena gue butuh Tuhan. Karena gue butuh Tuhan. Gue butuh benefitnya Tuhan. Aku berdoa karena aku tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik. Kalau yang Tuhan kasih kayaknya gak terbaik buat kita masih mau berdoa atau enggak jadinya. Kalau alasan kita berdoa bukan kepada Dia, artinya kita berdoa pada pemberiannya. Gitu. Nah, aku pengen kita bisa jawab ini dengan jujur. Karena ini sangat menentukan bagaimana arah hati kita untuk kita datang sama Tuhan.
Nggak salah loh waktu kita lagi sulit terus kita berdoa sama Tuhan. Jangan sampai gara-gara hari ini saya ngomong begini terus jadinya nanti kalau ada hari sulit, enggak usah berdoa, santuy gitu. Enggak begitu juga. Tapi justru yang dipertanyakan waktu seakan kita lagi nggak butuh berdoa, kita tetap berdoa nggak? Kapan sih terakhir kali kita benar-benar cuma untuk sekedar memulai hari kita benar-benar berdoa? Benar-benar berdoa tuh bukan berarti kaku loh ya kayak Tuhan saya hambamu. Nggak gitu juga. Ya dia juga bilang ya gue tahu memang kalian diutus untuk jadi hambanya kebenaran. Santai aja jangan kaku-kaku amat gitu. Tapi kapan kita benar-benar terakhir kali bilang gini, Tuhan hari ini aku mau kasih hariku, setiap langkah kakiku benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Mulai dari hal yang paling simpel itu gitu. Mau gak kita mulai untuk di situ? Untuk minta penyertaan Tuhan setiap harinya. Karena kita kadang fokus sama sesuatu yang jauh, yang besar, yang Tuhan percayakan, Tuhan janjikan. Tapi kita lupa sama hal-hal kecil yang ada di depan kita. Sama setiap step kecil yang Tuhan juga mau bawa kita dituntun di sana. Gitu, kita seringkali jadi buram pandangan kita sama Tuhan. Karena yang kita lihat hari depan yang kesannya kayak wah gila kalau ini gue gak bisa kerjain nanti besok gue gimana. Aduh kerjaan gue ntar gimana, aduh ntar kalau tabungan gue gak cukup buat merit gimana. Gitu semuanya yang ke situ terus yang gimana-gimana atau gue pokoknya nanti one day akan sampai sana. Akhirnya kita pakai cara kita sendiri. Gitu, aku mau kasih satu cerita, boleh next slide? Lucu ya, aku waktu bikin ini lucu loh ngeliatnya. Soalnya aku kalau bikin orang bisanya kayak gini doang gambarnya. Jadi makanya aku pilih ini. Gitu ya. Jadi begini teman-teman. Waktu itu aku lagi jalan-jalan ke tanah Papua. Tepatnya waktu itu aku pergi ke Merauke. Merayakan ulang tahun. Pergilah aku dan keluarga ke satu pantai di ujung sana ya. Pantainya bagus banget. Nah terus waktu lagi di sana ngobrol sama orang lokalnya. Dia kasih lah cerita. Satu kali di sini dulu airnya pernah surut. Gitu. Nah pas airnya surut banget nih. Daratan di sebelah sana kelihatan. Itu Australia. Keren banget gak sih? Nah terus tiba-tiba ada 4 orang pemuda ini punya ide yang sangat brilian. Tuhan memberkatimu. Jadi mereka punya ide brilian, mereka lihat daratan di sana ada Australia gitu ya. Terus mereka berpikir gini, kayaknya ide bagus kalau kita ke sana. Jadi mereka berpikirlah untuk pergi ke Australia. Asik kan bisa jalan-jalan ke Australia. Jangan sedih, mereka mikirnya jalan kaki. Dari Papua ke Australia. Kagak, ini bukan lagi mau fellowship ke Lotte Shopping Avenue kan ya. Dia lihat terus mau jalan kaki. Mentang-mentang airnya lagi surut terus dia lihat daratannya kayak deket. Ya udah kita jalan kaki ke Aussie. Pergilah mereka mulai melangkah. Karena yang mereka lihat cuma daratan Australinya aja. Mereka lupa si air yang surut ini tuh, ini bukan kolam lele. Ini lautan, samudra gitu ya. Melangkahlah mereka dengan mata yang tertuju pada Australia yang sangat indah itu. Sampai satu waktu tiba-tiba air laut pasang. Itu Papua udah kejauhan kalau mereka mau balik. Dan itu Australia masih jauh banget. Ya iyalah, naik angkot juga gak nyampe-nyampe ke sana. Akhirnya naasnya mereka tenggelam. Mereka tenggelam, 4 orang ini tinggal nama. Yang tidak, aku gak ngerti apakah ditemukan atau tidak. Tapi menurut cerita si penduduk lokalnya itu, dari situlah mereka akhirnya belajar bahwa Australia itu tidak sedekat itu. Jangan sampai kita belajar seberbahaya itu menuju sesuatu tanpa Tuhan sampai nunggu kita tenggelam di perjalanan kita sendiri. Ya. Dan dari situ kita juga belajar satu hal, boleh next slide? Kita perlu sadar di mana kita mulai untuk kita bisa sampai ke tempat di mana kita menuju. Ada quotes bagus sebenarnya dari Kak Adrian, dia dari Semarang, dia bilang gini, kalau kita salah mulai, kalau kita salah melakukan sesuatu, jangan coba lagi. Coba dikalibrasi ulang dulu. Ngapain yang salah lu ulang-ulang? Ya,
Waktu kita juga melangkah tidak di dalam Tuhan, bukannya coba lagi, kalibrasi lagi dulu hati kita, baru kita jalan lagi. Makanya kita perlu sadar di mana kita mulai supaya kita bisa sampai ke tempat di mana kita menuju. Kemarin kita di Blend Tangerang sedikit banyak bahas tentang ini. Kita perlu sadar betul hati kita posisinya lagi di mana. Kita mulainya dari titik yang mana. Karena kalau kita pakai Google Maps pun kan sama. Kita masukkan titik di mana kita mau menuju, itu akan menunjukkan juga di titik di mana kita berangkat dulu kan. Baru kita tahu jalannya. Kalau kita tahu kita dari titik berangkat yang di mana, kita tahu kita mau kemana. Simple, kalau kita mau pulang, tapi titik berangkat kita di rumah, lah mau pulang kemana lagi? Nah bingung kan? Jadilah kita semua nanti anak sulung. Kita pengen pulang padahal kita di dalam rumah. Gitu, kita perlu tahu kita lagi di mana supaya kita tahu kita mau kemana gitu. Nah Tuhan itu punya janji-janji yang besar sama kita. Sama kayak tadi tuh tanah Australia yang dilihat sama 4 pemuda dari Papua sekali lagi ya. Dia lihat sesuatu yang besar menakjubkan, tapi karena dia cuma berfokus ke sana, dia lupa di mana dia berada dan harus bagaimana untuk sampai di sana. Mbok ya tunggu bentar atau bikin perahu kayak paling enggak ya. Jadi kalaupun misalnya nih mereka tenggelam pun karena perahunya misalnya dimakan ombak. Lah kalau ceritanya mereka dimakan ombak karena coba jalan kaki dari Papua ke Australia kan agak kocak gitu ya. Tapi ini kita perlu sadari, kita dalam kekristenan sering begini. Kita pegang janji Tuhan, fokus sama janji Tuhan, tapi lupa berjalan dalam penyertaan Tuhan. Gitu. Next slide. Jangan sampai karena kita terlalu fokus sama tujuan yang Tuhan tetapkan, kita gagal sadar akan penyertaannya di hari-hari kita. Kita gak boleh untuk melepaskan janji yang Tuhan kasih. Setuju ya, kita harus pegang janji Tuhan, setuju ya. Tapi janjinya itu untuk kita pegang. Yang kita pelototin pribadinya. Yang kita lihat tuh pribadi Tuhan. Jadi harus pegangan, tuh kita pegang, gue percaya sama janji Tuhan. Lah tapi kan dia juga menuntun. Gitu, makanya tadi lagu kita nyanyiin apa? Firman-Mu pelita bagi kaki. Gitu, nah pelita itu ada yang pernah tahu pelita? Jangan bilang pesawat terbang ya, itu pelita airlines lain. Ini pelita itu lampu. Lampu kayak lampu, lampu apa ya? Kalau dibilang lampu petromak kalian tahu gak ya? Tahu, hebat. Jadi lampu petromak itu cuma jaraknya itu cuma menyitari yang ada di sekitar. Nah firman itu tuntunan buat kita di selangkah demi selangkah. Kita seringkali kehilangan tuntunan firman karena firmannya kita taruh, kita pikir kita harus sudah ada di sana. Tahu gak sih kalau Tuhan kasih janji dia itu ada di sana. Sudah jangan dipikirin, udah pasti ada Tuhan di sana. Tapi jangan lupa juga dia ada di sini, dia nuntun kita. Makanya kita jalan sehari demi sehari sama tuntunannya juga, amin. Gitu. Aku pernah lagi ngobrol sama Pastor Raditya Oloan. Dia kasih satu pertanyaan begini. Yuk, lu mending mana? Tiap hari lu berjalan, lu bergumul, lu lagi susah, tapi lu fokus buat jalan sama Tuhan, atau lu ngejar segila-gilanya masuk sorga, pas lu nyampe di sorga, Tuhan Yesus lagi di sini. Di situ aku mempertanyakan, iya juga ya. Yang punya sorga nih ninggalin sana buat jemput kita, buat tuntun kita. Lah kita malah pengen tinggalin apa yang Tuhan cintai di sini, supaya kita buru-buru masuk sorga. Iya kalau nyampe di sana kan. Orang kita di sini jalan yang nggak sama dia, kok ngarepnya di sana ketemu dia, kan kocak. Ya, di situ yang aku jadikan perenungan. Iya juga ya, jangan-jangan yang selama ini gue kejar emang surganya bukan Tuhannya. Gitu. Waktu gue bilang gue mau ke sana karena di sana enak, nggak mungkin lapar lagi, nggak mungkin kekurangan duit, nggak mungkin gaji gue kayak cuma travel gitu lewat doang ya Will ya. Itu singgahnya ke Tokped, Shopee, Lazada, Blibli dan kawan-kawan. Aduh, di surga duit tidak terbatas, kenikmatan tidak terbatas, itu kan yang kita bayangkan ya. Siapa yang tahu dulu juga waktu Joshua masuk ke tanah perjanjian. Selamat kalian ya Joshua Generation. Sampai di tanah perjanjian dia tidak berhenti berperang.
Sampai pasal-pasal terakhir baru dia matokin buat suku-suku itu. Jadi kalian yang ada di Joshua Generation, welcome to battlefield. Gitu ya. Tapi tenang, di ceritanya di situ Joshua selalu kemenangan demi kemenangan kalau dilihat ya. Yang penting Tuhan bilang renungkan firman-Ku siang dan malam dan jangan takut, jangan khawatir karena Aku menyertai engkau. Tuhan gak bilang karena janjinya pasti digenapi. Karena kalau Tuhan janji gak mungkin gak digenapin. Tapi pertanyaannya waktu dia sertai kita ikutin gak? Itu. Nah, oke, sekali lagi Tuhan tuntun kita tuh selangkah demi selangkah. Benar-benar satu langkah demi satu langkah. Dia sabar sama kita. Kadang kitanya yang gak sabar pengen buru-buru sampai sana. Kalau kita naik tangga kan juga gitu ya. Satu demi satu. Kecuali John, dia sekali naik 2. Sebel banget gue di warung abnormal. Lu kan enak tinggi John. Gitu. Nah Tuhan mau kita nikmati setiap prosesnya. Karena kalau kitab Ibrani bilang kita tuh selalu dibakar dalam kasihnya Tuhan. Sampai yang gak bersih ini jadi emas yang murni. Jadi kalau lagi Tuhan proses, kurang-kurangin protesnya. Dinikmati aja perjalanannya. Sakit sih, tapi rela bagi-bagi. Gitu. Oke, tuntunan Tuhan itu day by day. Makanya waktu ditanya soal berdoa, Tuhan juga ngasih jawabannya bentuknya daily prayer. Gitu, dia gak ngasih doa yang kayak oke lu harus puasa dulu 40 hari 40 malam. Terus nanti susunannya gini, lu harus hafalin dulu. Jangan sampai salah kata-kata, perangnya nanti di sini. Habis perang lu rilis ucap syukur, gak ada kayak gitunya. Tuhan mulai dengan apa? Bapa kami. Bahasa Aramnya, dia bilang dalam bahasa Aram loh. Dibilang Aba. Aba itu kayak kita kalau manggil tuh bukan ya dalam bentuk formal yang kayak ayahanda, bukan begitu. Tapi benar-benar ngomongnya kayak pah gitu. Kalau yang Betawi B gitu. Kalau yang biasanya di rumah agak ke gaul-gaul dikit daddy. Daddy. Yeah, that's me. Hallelujah. Gitu. Makanya waktu diajarin doa Bapa kami, dia mulai dengan Bapa kami. Dia gak ajarin kita untuk berdoa seperti orang yang berjarak dengan yang diajak bicara. Karena Tuhan ajarkan kita doa untuk komunikasi. Tapi kita seringkali berdoa untuk bertransaksi. Lu bayangin gak ada orang yang datang sayang sama lu cuma berharap keuntungan dari lu doang. Sakit sebenarnya. Kalau Tuhan mau marah, kacau lah kita. Itu marah-marahnya John gak ada apa-apanya itu. Ya emang harus lu John. Aduh, coba suruh lu duduk depan. Kalau kesini gue takut John. Ada Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Kak Agus Kareta. Pengen aja ditepokin beneran lagi ya. Aduh. Oke, dari doa Bapa kami kita lanjut ya. Dari doa Bapa kami kita belajar beberapa hal. Paling tidak ini yang Tuhan ajarkan sama aku, yang aku pengen kita bisa belajar bersama. Dan kita bisa coba untuk hidupi bersama ya. Oke, kita mulai. Aku masih punya 2,5 jam ke depan. Jadi ini aku mau bahas sedikit tentang doa Bapa kami. Yang pertama yang Tuhan ajarkan sama kita adalah Tuhan mau kita lihat soal identitas dan budaya surga. Boleh katakan sama saya, identitas dan budaya surga. Oke, Matius 6, aku pakai terjemahan TPT ya. Matius 6 ayat 9 dia bilang gini. Our beloved Father, dwelling in the heavenly realms, may the glory of your name be the center on which our lives turn. Gitu. Jadi sekali lagi ya, Tuhan itu pakai di awalnya our beloved Father. Artinya Tuhan pengen ngasih lihat sama kita gini. Kamu tuh anakku. Waktu datang sama kayak kamu minta sama bapakmu. Jangan kayak karyawan lagi minta kasbon sama atasan. Itu gemeteran pasti. Dikasih gak dikasih, ntar diutangin, ntar hitungannya ada bunganya atau enggak. Gue jadi ditahan-tahan atau enggak, ada syaratnya ini itu atau enggak. Tuhan mau waktu kita panggil kita tahu ini bukan transaksional, ini relasional. Kamu anakku, aku bapamu, itu yang Tuhan harapkan untuk kita bisa datang sama dia.
gitu. Makanya di sini kita mesti sadar betul waktu kita mulai berdoa, sadar siapa kita dulu. Kenapa kita bisa sadar siapa kita? Waktu kita tahu bagaimana dia mau menunjukkan dirinya sebagai siapa buat kita. Dia kasih tahu kalau dia itu Bapa kita. Artinya dia mau kita datang sebagai anak-anaknya. Gitu. Status kita anak. Sekalipun kita hamba, itu cuma apa yang Tuhan taruh di hati kita. Kita lagi jatuh pun mungkin kita bikin dosa, tapi status kita sebagai anak gak hilang. Makanya kalau kita ngerasa lagi jatuh, lagi gak layak, jangan lari dari Tuhan tapi lari ke Tuhan. Jangan mau diintimidasi cuma karena ngerasa aduh gue lagi gak enak lagi hati gue. Gue kayaknya belum perfect. Ya siapa juga yang minta kalau kita perfect gitu. Kariko pernah bilang gini, anak kalau habis main di luar, kalau dia mau bersih itu dia pulang dulu. Bukan mandi dulu di rumah tetangga baru pulang ke rumah. Yang ada dia pulang ke rumah, dia di situ bisa mandi. Makanya Tuhan mau ingetin kita kalau kita ini anaknya. Supaya kalau kita mau pulang kita datang untuk Tuhan yang bersihkan kita. Amin. Gitu. Oke, selain itu waktu kita bilang may the glory of your name be the center on which our lives turn. Apa sih budaya yang ada di sorga? Penyembahan. Tuhan bilang gini, semua yang ada di sini berpusatnya sama Tuhan gitu. Sama dia sebagai pusatnya. Ini yang harusnya jadi kesadaran kita waktu kita cari Tuhan itu bukan karena Tuhan emang narsis gitu minta banget disembah-sembah, enggak. Bukan Tuhan butuh kita nyembah dia, enggak, kita yang butuh nyembah Tuhan. Supaya kita diingatkan kalau hidup kita ini punyanya Tuhan. Makanya Yesus pun bilang di Yohanes 15 ayat 5, next slide. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi kita biasa kalau ngejar orang karena kita butuh sesuatu ya. Misalnya aku cari Kak Agus Kareta. Wah mereka tahu pasti saya sedang butuh sesuatu itu. Saya biasanya curhat mengganggu mereka gitu ya. Karena aku butuh sesuatu. Yang unik dari Tuhan, dia kejar kita bukan karena dia butuh, tapi karena dia tahu kita yang butuh. Gitu, makanya setiap kali kita nyembah, harusnya kita berkati nama Tuhan kan? Tapi siapa yang paling diberkati? Kita. Itu kan unik, waktu kita nyembah Tuhan, kita yang merasa diberkati. Ya, jadi di sini Tuhan ajarkan kita satu budaya supaya kita menyadari kalau hidup kita ini cuma berputar dan cuma bisa berjalan kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, doa Bapa kami ini juga mengajarkan tentang, next slide, ini adalah kehendaknya dan bukan kehendakku. Ini kata-kata paling klise yang kalau lagi kejadian paling gak enak. Paling gak enak karena kalau kita pikir kehendak Tuhan harusnya ini berhasil Tuhan. Harusnya dia bertobat. Bagaimana kalau dia datang tapi emang cuma untuk singgah aja. Ada orang yang datang untuk bisa jadi partner di hidup kita, tapi ada orang yang datang juga kadang cuma jadi pelajaran aja di hidup kita. Kadang gak enak rasanya. Tapi kalau itu kehendaknya, berani gak kita ngomong gini? Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Ini yang paling gak enak sebenarnya. Bukan paling gak enak ya, paling sulit kalau lagi kejadian. Kalau cuma diomongin mah paling keren. Kehendakmu Tuhan, segalanya hanya bagi namamu. Tapi giliran sakit Tuhan bantu aku. Gitu ya. Kita lanjut ke Matius 6 ayat 10. Dikatakan gini, manifest your kingdom realm and cause your every purpose to be fulfilled on earth just as it is in heaven. Waktu kita bilang manifest your kingdom and cause your every purpose, semua yang Tuhan buat itu untuk our good. Bayangin semua yang Tuhan buat harusnya untuk kepentingannya, tapi gak ada satupun yang Tuhan kerjakan untuk egonya dia. Waktu dia mengasihi bukan supaya kita mengasihi balik, tapi supaya kita gak binasa. Ada gak di kita nih yang kayak gini, yang kita deketin orang, kita mentorin orang benar-benar cuma karena kita sayang sama dia, bukan supaya dia ada di Josgen. Bukan supaya dia ikut kebaktiannya Josgen. Bukan supaya dia mau dimuridkan di Josgen, tapi benar-benar cuma karena gue sayang sama lu. Lu butuh Tuhan, lu ketemu Tuhan. Gitu.
Harusnya kekristenan gak butuh marketing effort. Kita gak butuh orang-orang yang pandai bermarketing. Karena firman Tuhan bilang kalau ada hadirat Yesus di sini, mereka akan cari. Gitu. Pertanyaannya seringkali kita justru jadi orang-orang yang ngeblok perjumpaan mereka sama Sang Juru Selamat itu sendiri. Karena kita pikir harus kita yang jadi Juru Selamatnya. Gitu. Nah justru di sini kita diingatkan kalau ada kehendak dan realitanya Tuhan, jangan sampai kita yang jadi penghalangnya. Makanya kita bilang manifest your kingdom realm and cause your every purpose to be fulfilled on earth just as it is in heaven. Gitu. Kita perlu sadari bahwa ini semua kehendaknya Tuhan dan kehendaknya selalu lebih baik daripada kehendakku. Kita ucapkan sekali lagi yuk, kehendakmu lebih baik daripada kehendakku. Yuk 1, 2, 3, kehendakmu lebih baik daripada kehendakku. Amin. Nah dalam hal ini Tuhan mau kita fokus sama realitanya, sama kehendaknya Dia. Itu yang bikin kita bisa nge-switch. Setiap kali kita ngadepin turbulence, waktu kita lagi ngadepin lembah, lagi di padang gurun, waktu kita tahu ada realitanya Tuhan, semuanya bisa berbalik gitu. Karena sebenarnya kita sama-sama tahu akhir cerita kita waktu kita jalan sama Tuhan, mau di lembah, di padang gurun, tujuannya adalah janji Tuhan. Kehendak Tuhan, ada kehendak yang tidak mungkin dibatalkan oleh apapun usaha manusia. Apapun keadaan di dunia, gak mungkin ada yang bisa membatalkan. Jadi ketika kita lagi di padang gurun, fokus kita kemana? Langkah kita nih masih di dalam tuntunan firman-Nya atau dalam keluh kesahnya kita? Gitu, jangan sampai kita hilang fokus. Nah, pertanyaan buat setiap kita, kalau kita lihat hari-hari kita, realita dan kehendak siapa yang hari-hari ini jadi utama di kehidupan kita sih? Waktu kita doa Bapa Kami nih, apakah ini cuma sekedar rutinitas atau benar-benar penyerahan? Gitu. Waktu kita lagi sulit, justru itu tempat terbaik untuk hati kita palingkan untuk memandang ke arahnya. Setiap hari kita butuh Tuhan. Itu nilai yang berikutnya dari doa Bapa Kami, bahwa kita butuh Tuhan itu setiap hari. Coba Matius 6 ayat 11 dibilang gini, we acknowledge you as our provider of all we need each day. Kenapa Dia yang maha besar, waktu kita berdoa kita gak bilang, kita kan bilangnya gini, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Supaya cukupnya kita setiap hari cuma di tangan Tuhan. Supaya setiap hari kita balik dan bergantung sama Tuhan. Tuhan bisa gak sih kasih kita kebutuhan dari sekarang sampai kita nanti mati? Bisa banget lah, orang Dia yang punya segalanya kok. Dia gak cuma bisa nyiapin untuk 7 tahun ke depan. Bahkan untuk 707.000 sampai di kekekalan. Dia bisa siapkan semuanya. Tapi pertanyaannya waktu kita udah punya semuanya, apakah setiap hari kita masih mau berjalan untuk bergantung sama Tuhan? I don't think so. Kita manusia yang sangat naif. Kita perlu sadari waktu kita udah punya apa yang kita rasa kita butuhkan, kita lupa sama yang ngasih kok. Iya gak sih? Waktu kita berdoa Tuhan, ini yang paling sering anak-anak muda alami. Tuhan, kalau ini sampai gue dapet Tuhan, gue akan bertobat sepenuhnya. Tuhan kalau kau luputkan ini aku gak akan minum alkohol lagi Tuhan. Begitu proyeknya dapat kita party. Bagaimana sih? Perasaan waktu doa bilang kalau nanti Tuhan jadikan gue mau tinggalin semuanya. Yang ditinggalin semuanya ternyata Tuhannya yang ditinggalkan. Kan gawat. Karena kita tuh naif, memang kita manusia tuh begitu. Janji kita yang palsu bukan Tuhan. Gitu. Nah kita cenderung begitu dapat apa yang Tuhan mau kasih. Yang tadinya kita janji bernazar, kita mau kasih balik sama Tuhan. Waktu kita dapat semuanya justru Tuhannya yang kita tinggalkan. Itu kenapa Tuhan ajarkan untuk berdoa tuh benar-benar kita butuh Dia itu setiap hari. Doa Bapa Kami itu daily prayer untuk daily life-nya kita. Gitu. Makanya tadi aku bacain firmannya yang tadi ya. Mazmur 119 ayat 105, next slide. Dibilang gitu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tuntunannya itu ada di setiap langkah. Kadang kita cuma fokus dan kita seringkali dapat kalimat motivasi begini kan. Kalian harus tenang karena selalu ada terang di ujung jalan.
Ya memang ada, pastilah. Kalau ujung jalannya gelap itu namanya kuburan, bukan ujung jalan. Setiap ujung terowongan pasti ada jalan terang. Pertanyaannya selama jalan di terowongan itu kita pakai terangnya siapa? Gitu. Makanya pelita itu cuma ada untuk setapak demi setapak. Bukan taruh di ujung terus kita ke sana. Lah kalau jalannya lagi belok kita nggak lihat, kan itu bahaya buat kita. Gitu. Makanya Tuhan tuntun kita selangkah demi selangkah. Baby step matters. Jangan pernah remehkan setiap langkah kecil kita. Itu berharga di mata Tuhan. Kalau ada sekecil apapun, cuma sekecil biji sesawi pun langkah iman kita di hadapan Tuhan, hargai dirimu. Jangan terus bilang cuma Tuhan gue cuma bisa segini lagi. Enggak, jangan hina apa yang Tuhan hargai. Dihargai setiap langkah kecil kita. Kita perlu hargai juga setiap perjalanan dan prosesnya kita, amin. Gitu. Dia gak cuma nunggu di depan sana, next slide. Tuhan gak cuma menunggu kita di depan sana, tapi dia beserta kita setiap harinya, amin. Jangan sampai khawatirnya kita sama masa depan membuat kita lupa sama penyertaan Tuhan di masa kini, amin. Berikutnya dari doa Bapa kami, ini bicara tentang pertobatan dan kebergantungan, next slide. Matius 6 ayat 12 sampai 13a dibilang begini. Forgive us the wrongs we have done as we ourselves release forgiveness to those who have wronged us. Rescue us every time we face tribulation and set us free from evil. Kita mulai dengan pertobatan, kita berjalan dengan kebergantungan sama Tuhan. Waktu kita bertobat untuk datang sama Tuhan, itu titik di mana kita bilang gini, Tuhan, tanpamu aku gak mampu. Tanpamu aku pasti jatuh. Tanpamu aku gak tahu arah tujuanku. Tapi aku bertobat, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku, dan aku juga mau ampuni seperti Tuhan ajarin aku. Aku mau bertobat, aku mau balik sama Tuhan. Dan aku butuh Tuhan untuk lepaskan aku dari setiap pencobaan. Ini bentuk kebergantungan kita sama Tuhan. Supaya bertobat itu juga jangan sampai, ini yang sering banget aku dengar soalnya. Lu bertobat dulu pas kapan? Harusnya bertobat tiap hari gak sih? Kita hampir tiap hari lupa loh sama kebaikannya Tuhan. Martin Luther pernah bilang gini, kita perlu diingatkan akan gospel setiap hari karena kita juga cenderung lupa setiap hari. Hampir tiap hari kita lupa kok kalau kita di sini cuma karena anugerahnya Tuhan gitu. Kita perlu diingatkan kalau kita berjalan benar-benar cuma dalam anugerahnya Tuhan gitu. Coba kita sama-sama sadarilah impian kita yang kecil-kecil yang besar ini pun datangnya dari step kecil kan. Dari kita buka mata. Kalau kita merem terus tuh mimpi terus nanti kita. Kita butuh buka mata. Dan waktu kita buka mata tuh Tuhan lagi ingatkan kebaikannya dia. Dan kalau dia gak mau kita gak buka mata. Semua cuma karena kehendaknya Tuhan. Itu kenapa kita butuh untuk selalu diselaraskan sama Tuhan. Dan untuk bergantung penuh sama Tuhan. Oke, dan yang terakhir doa Bapa kami ini juga mengajarkan kita. Balik lagi ini bicara tentang penyembahan. Ya, Matius 6 ayat 13b dibilang begini. For you are the King who rules with power and glory forever. Amen. Kita diingatkan bahwa hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena adanya cuma di dalam Dia. Kenapa Dia yang bertahta kok? Kalau Tuhan yang bertahta di hidup kita, siapa yang jadi lawan kita? Iblis juga gemetar. Tadi kan kita nyanyi ya, gemetar. Iblis tuh beneran takut. Kita seringkali dibuat-buat masalahnya waktu gemetar. Kita lebih sering kurang ngajar. Seresek-reseknya iblis, Alkitab bilang iblis tahu siapa dia dan dia gemetar. Nah kita akhir-akhir ini sudah hilang rasa gemetarnya. Waktu kita lihat kebesaran Tuhan, ini gemetar tuh bukan kayak aku takut dihukum, enggak. Coba bayangin kita yang sangat terbatas ini lihat kebesaran Tuhan yang segitunya. Kalau bukan gemetar karena kagum kita mau apa lagi? Apa yang kita bisa banggakan dari diri kita waktu kita lihat kebesarannya Tuhan? Gitu. Jadi kita nyembah,
ini jadi daily life-nya kita. Penyembahan itu bukan pengantar masuk firman, tapi penyembahan adalah esensi dari kehidupan. Kenapa nafas kita harusnya memuliakan Tuhan, langkah kita harusnya memuliakan Tuhan. Itu penyembahan, bukan setlist lagu, gak ada urusannya. Kita bisa nyanyi tentang Tuhan, belum tentu kita mengenal siapa yang kita benar-benar sembah kok. Gitu. Amin. Makanya Tuhan sering ingatkan, jangan takut, jangan khawatir, karena Dia yang bertahta. Dan aku suka banget doa Bapa kami ini kayak ngajarin aku tentang satu phrase yang aku tulis. Boleh next slide, dia bilang begini, Tuhan tuh kayak bilang gini, tenang, gak ada yang terlewatkan ketika kita lewati bersama Dia. Gak ada satupun yang terlewatkan. Kita kan takutnya ada sesuatu yang miss gak sih gitu. Kita sering kali khawatir karena kita takut ada yang kita gak bisa dapat, ada yang terlewatkan. Padahal Tuhan selalu ingatkan kita untuk tenang 360 kali di Alkitab. 360 apa 65 kali dibilang jangan takut, jangan khawatir. Karena memang kita cuma butuh tenang, gak akan ada yang terlewatkan kok. Orang kita lewatinya sama Tuhan gitu. Firman-Nya yang akan jadi pelita yang menerangi langkah kita kok. Jangan khawatir, gak akan ada yang terlewatkan. Amin. Pada akhirnya kita perlu sadar kalau kita gak bisa kontrol segala hal, tapi Tuhan selalu pegang kendali. Jangan sampai kita kehilangan diri kita cuma karena apa yang kita gak bisa kendalikan. Tuhan masih pegang tangan kita. Ya, amin teman-teman. Tuhan sudah tetapkan masa depan kita. Firman Tuhan bilang masa depan, hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan yang kasih. Gak mungkin Tuhan gak mau kita sampai di sana. Kalau Tuhan udah tetapkan tujuan buat teman-teman, buat kita semua, kita pasti sampai di sana. Yang penting kita berjalan tetap sama Dia yang kasih semuanya. Amin. Nah, pasal 6 ini ditutup dengan ayat 34 yang dibilang gini. Refuse to worry about tomorrow, but deal with each challenge that comes your way, one day at a time. Tomorrow will take care of itself. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan mau khawatir, jangan mau. Tadi lagu ngajarin ya. So I'll give thanks to God when I don't have enough. Cause He's more than enough. Waktu kita bilang I'll give thanks, itu tindakan aktif, bukan pasif. Memang yang kita bisa lakukan cuma karena Tuhan, tapi butuh respon kita akan kebaikan Tuhan yang menjadikan kita sejajar sama hatinya. Waktu kita bilang I'll give thanks, itu butuh kesadaran untuk bilang gini, Tuhan lagi kacau sih, tapi Engkau layak disembah. Kau tetap bertahta, itu butuh kerendahan hati kita. Gitu. Udah belajar kan dari Kak Agus Kareta juga di beberapa hari kemarin, beberapa waktu kemarin yang mereka hadapi. Kita yang kelihatan sok-sok tenang, sok-sok happy, khawatir juga kan? Apalagi mereka gitu. Tapi Tuhan ajarkan juga lewat hidup mereka kan. Mereka gak berhenti bersyukur. Mereka tetap jalan. Mereka tahu Tuhan pasti pegang kendali. Apapun yang terjadi, meskipun kita gak ngerasa cukup, tapi Tuhan lebih dari cukup. Amin. Siapa di sini yang masih suka khawatir? Suka minder? Thank you atas kejujurannya. Saya juga. Sama kok, kita masih di perjalanan yang sama. Khawatir itu normal buat dunia. Tapi buat surga gak normal. Itu umum aja. Itu ada di mana-mana. Tapi jangan dinormalisasi. Jangan pernah bilang khawatir tuh normal. Khawatir tuh umum dan pasti terjadi. Tapi buat kita harusnya jadi gak normal. Karena Tuhan bilang gini. Dia gak khawatir. Tadi lagu tadi kalau dilanjut di belakangnya dia bilang gitu. God's not worry. So why do I worry? Kalau kita bilang hidup kita punya Tuhan dan Tuhan gak khawatir, terus alasan kita khawatir apa? Khawatir adalah bentuk egois yang tidak terlihat. Kenapa? Karena waktu kita khawatir kita lagi mikirin diri kita sendiri. Gue takut gue gini. Waktu Tuhan kasih tujuan yang besar, enggak lah Tuhan. Enggak, itu dia aja. Kalau yang nyembah Tuhan jingkrak-jingkrak tuh Niko aja Tuhan.
Gua enggak Tuhan. Wah kalau yang nyanyinya kayak gitu udahlah, itu Kak Billy aja Tuhan. Yang playlist jadul udah Kak Billy aja lah Tuhan itu. Ada di sana lagi, nggak kelihatan, gue pikir di belakang. Gitu. Jadi kita seringkali melempar karena kita khawatir. Kita berpikir kita rendah hati, tapi itu ternyata kita lebih sombong. Karena waktu Tuhan percayakan dan kita khawatir, artinya kita lagi bilang Tuhan gak mampu. Bukan kita yang gak mampu. Atau paling gak kita bilang gini, Tuhan lo salah pilih. Wow, jagoan sekali kita bilang Tuhan salah pilih. Kita bisa salah, Tuhan gak mungkin. Jadi kalau Tuhan pilih kita, jangan pikir Tuhan salah pilih. Kalau kita gak mampu mungkin kita salah percaya. Karena kita lebih andalkan yang kita tahu kita mampu. Padahal kita perlu andalkan semua cuma dari Tuhan. Amin. Aku mau tutup sama satu statement yang dulu almarhum Pastor Aditya Olwan bilang, kasih ingat sama kami. Dia bilang gini, takut atau khawatir artinya kita gak percaya kalau Tuhan ada di masa depan kita. Kita cuma takut kalau kita kan takut kalau masa depan kita tidak terjamin, ya gak sih? Kita gak nyampe di sana. Kalau kita percaya Tuhan janjikan, artinya Tuhan ada di sana. Kalau Tuhan panggil, Tuhan juga yang akan tuntun. Gitu. Panggilan itu artinya Tuhan mengikut sertakan. Kalau dia manggil, misalnya lu ditelepon, artinya dia lagi ditempatkan. Dia manggil nih, dia dari sini dia manggil, yuk sini. Artinya dia udah ada di sini. Kalau dia panggil, dia udah ada di tujuan di mana dia percayakan kita. Jadi apa yang mau kita khawatirkan? Jadi aku rasa gak berlebihan kalau kita bisa bilang gini, kalau gue khawatir artinya gue lagi sombong. Karena gue ngerasa Tuhan salah. Karena gue ngerasa Tuhan gak mampu. Karena gue ngerasa Tuhan klise. Karena gue ngerasa Tuhan berlebihan. Gitu. Jadi pertanyaannya buat kita, balik lagi. Kalau kita percaya, terus alasan kita khawatir apa? Gitu. Belajar dari filosofi orang naik gunung. Aku suka banget. Gini, orang tuh seringkali gagal naik waktu hiking ya. Kalau aku sih dari awal memang sudah menetapkan kayaknya gue gak hiking deh. Gue makan bakwan aja di bawah, enggak. Gini, jadi kita tuh seringkali waktu hiking, Tuhan berkati. Waktu kita lagi hiking, kita gagal sampai di puncak. Justru karena kita terlalu lama memperhatikan puncaknya. Padahal yang butuh diperhatikan cuma selangkah demi selangkah, ntar juga nyampe juga. Gitu. Soalnya kalau ngeliatin puncak, misalnya nih para pendaki yang mau naik gunung Everest, gunung Himalaya tuh, si pendek banget tuh. Kayak naik ke lantai 5 sini, naik tangga aja mager kan. Nah bayangin itu berapa kilometer ke atas dan tinggi sekali, di sana udah ada salju. Diliatin terus tinggi banget ya. Wah di atas pasti dingin banget sih. Kalau ada badai ntar gimana ya? Aduh gue bakal nyampe gak ya di sana? Terus kapan jalannya? Kapan nyampainya kalau kita gak melangkah? Kadang yang kita butuhkan cuma one step at a time, one day at a time. Karena baby step matters buat Tuhan. Pertanyaannya, kapan terakhir kita hargain setiap langkah kecil kita yang kita putuskan untuk kita jalankan sama Tuhan? Aku mau ingetin sekali lagi, Tuhan pasti bawa kita ke tempat di mana Dia panggil kita. Hari ini yuk kita putusin sama-sama untuk benar-benar jalan sama Tuhan. Untuk benar-benar melangkah di dalam tuntunannya Tuhan. Amin. Yuk kita satu dalam doa. Bapak, kami cuma bisa bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih dan kesetiaannya Tuhan. Buat kebenaran yang Tuhan tetapkan dan gak bisa berubah dan gak bisa digoyangkan. Karena kebenaran-Mu iya dan amin, janji-Mu iya dan amin, ketetapan-Mu selamanya amin. Kami bersyukur kalau kami yang gak layak ini Tuhan layakan. Tuhan bawa dalam setiap perkara dan janjinya Tuhan. Tapi kami gak mau tenggelam cuma dalam kebesaran janjinya Tuhan. Kami mau juga untuk berjalan di dalam tuntunannya Tuhan. Penuh sepenuh-penuhnya Tuhan. Dan sama seperti apa yang Kau ajarkan, biar hari ini kami juga belajar untuk mendoakan apa yang Tuhan mau kami doakan.
kita satukan hati, kita doakan sama-sama ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, ini kami sudah selesai, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimuliakan namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. God bless you guys.